Ya, para media terima kasih. Pertama-tama saya ingin mohon maaf masalah HP-nya yang harus dititip karena kami mau ini supaya surprise, jangan ada gambar yang ke-reveal. Dan kedua, mohon maaf juga para cast dan sutradara berhalangan karena mereka masih syuting filmnya. Jadi Sewo Dino ini akan tayang di bioskop 29 Desember dengan 12 menit sequence zero. Mungkin saya langsung aja tanya jawab, jadi lebih enak gitu. Mungkin saya bisa mau ada pertanyaan silakan. Mungkin saya bisa jawab. Oke, kita akan langsung masuk tanya jawab aja Pak ya. Kepada teman-teman media, siapa yang akan bertanya pertama? Silakan. Wah. Oke, ladies first deh. Iya, terima kasih banyak Kak atas kesempatannya dan juga Pak Manoj. Saya Filzah dari Youth Media. Tadi saya sudah nonton ya, sedikit sequence zero-nya itu sangat mencekam sekali dan saya rasa nanti pasti akan ramai juga seperti KKN di Desa Penari. Dan pertanyaan dari saya, ini filmnya terinspirasi dari mana ya Pak? Kalau KKN Desa Penari kan cerita yang sempat beredar di thread Twitter ya, apakah Sewo Dino ini juga sempat tersebar kemudian dijadikan satu film atau dari mana gitu Pak? Terima kasih. Ya, memang sangat mencekam. Saya aja nonton soundnya di sini berasa banget, baru di mixing dan di sini berasa. Dan ini saya kira kita semua tahu dari Simple Man, cerita Simple Man yang di Twitter juga, threadnya juga viral. Dan konsepnya sama ya, Simple Man punya cerita, kami angkat dan sekarang udah siap syuting, lagi bertahap syuting dan tayang 2023. Jadi sequence zero ini perkenalan bahwa permulaannya Sewo Dino ini. Yeah. Thank you, udah terjawab. Pertanyaan berikut. Selamat sore Pak Manoj, aku Eno dari Kureta ID. Aku tahu proyek ini tuh beberapa waktu lalu ya, dan sepengetahuan saya saat itu, ini proses syutingnya dimulai tanggal 10 Desember. Tadi Pak Manoj bilang akan tayang tanggal 29 ini. Nah, itu trailer. Jadi gini, ini kami syuting di bulan Oktober. Oh, okay. Ini sequence zero. Ini pertama kali filmnya masih lagi syuting. Jadi ini bukan yang tayang 29 Desember adalah sequence zero bersama KKN. Oh, siap. Jadi strategi kami supaya perkenalkan Sewo Dino ini di post credit KKN. Oke, jadi ini akan ditayangkan sebagai promosi di KKN itu. KKN. Oke, siap. Kirain akan bareng gitu. Nah, jadi syutingnya ini bulan Oktober khusus untuk adegan sequence zero ini. Oke, terima kasih. Oke, kepada penanya berikutnya silakan. Halo, selamat sore Pak Mano, saya Ais dari Viva.id. Mau tanya mengenai sequence zero ini, apakah nanti akan berkaitan dengan ceritanya juga di Sewo Dino? Apakah sosok putih tadi yang dalam keranda yang waktu itu ada di kantor MD, apakah itu akan muncul juga menjadi sosok istilahnya antagonis setan utamanya di Sewo Dino? Keterkaitan antara sequence zero ini dengan film Sewo Dino nanti seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, saya coba nggak mau reveal, nggak mau rusakkan cerita yang apa ada di Sewo Dino. Yang baca threadnya mungkin mereka lebih tahu apa yang harapan mereka apa. Tapi ini bukan sekedar tempelan, ini akan lanjut ke Sewo Dino. Jadi ini 12 menit ini bukan trailer, bukan adegan yang tidak ada hubungan dengan film, sangat ada hubungan dengan film. Ini kelanjutannya Sewo Dino 1000 hari ini dalam film kita ini ya Sewo Dino, jadi 1000 hari. Jadi ini permulaannya di beberapa. Saya nggak mau terlalu bocorkan, sayang nanti surprise elemennya
hilang. Tapi Anda udah bisa bayangkan dengan ini film kita nanti kayak apa di waktu tayangnya ceritanya. Pak Manoj kemarin pas diwawancara sempat bilang ada surprise tanggal 27 Desember. Apakah ini yang dimaksud atau bakal ada lagi? Cukup dulu ini. Cukup dulu. Oke. Terima kasih. Ya, ini dulu, ini yang surprise kami lagi simpan, dan menurut saya ini strategi yang tepat karena fansnya KKN sekarang nonton Sewodino begini akan lebih excited. Jadi kita mau promosinya ngikut nih ya, journey-nya Simple Man kita perlihatkan, dan juga strateginya adalah penonton supaya lebih brand awareness. Ya penting banget, produk yang bagus harus dipromosikan juga dengan yang baik. Jadi ini optimal dari strategi dari MD. Saya lihat sih ini pertama kali di dunia yang pernah lakukan hal ini. Jadi kami khusus syuting hanya untuk kejar KKN. Padahal waktu kita selamatan bulan Desember itu mau syuting filmnya, lanjutannya atau utuh filmnya apa, tapi ini sequence zero dari Sewodino. Pak Manoj, mau make it clear aja, jadi 12 menit tadi itu adalah bagian dari film Sewodino? Yes. Dan 12 menit nanti akan ada di Sewodino. Mungkin akan ada perubahan editing setelah lihat keseluruhan filmnya. Jadi kalau saya ngomong apa yang pasti belum tahu, karena setelah syuting, editing banyak yang bisa berubah. Tapi ini masuk di KKN. Dan hanya bisa disaksikan di KKN itu, tidak dirilis di YouTube? No, tidak rilis di YouTube, tidak rilis di social media apapun. Makanya karena itu kami sangat ketat untuk tidak membawa rekaman, tidak membawa HP. Saya mau penonton experience ini di bioskop, bukan sekedar ini mau promosi di YouTube bisa dapat 10 juta hits, mungkin 10 juta views. Tapi bukan itu strateginya. Saya tidak mau penonton beda lah atmosfernya nonton di bioskop. Dan ini bukan sekedar mungkin berita ini nggak tahu akan penonton tahu, mungkin juga ada yang mau nonton KKN karena mau nonton 12 menit ya bebas, terserah. Tapi poinnya kita mau experience yang Anda merasakan di dalam bioskop ini untuk penonton lihat sequence zero ini. Oke, silakan. Ya, Pak Manoj, saya namanya dari Liputan 6. Saya menanyakan apakah sequence zero ini sekaligus menandai konfirmasi secara tidak langsung bahwa Sewodino-nya akan tayang di Lebaran 2023 atau seperti apa? Karena tadi penonton dengan sound system Dolby Atmos kerasa banget ketegangannya dari berbagai penjuru gitu. Terus yang kedua, saya juga pengen update nih sejauh ini syutingnya sudah berapa persen selesai, berapa hari dan di mana. Terus yang ketiga, Pak Manoj sebagai orang lama di industri film kan pasti udah punya signature sendiri ketika menggarap atau memproduksi sebuah film horor dengan taste-nya. Tapi juga di sini ada Kimo Stambul yang kita tahu sudah bisa mengantar Ivana dengan 2,7 juta penonton. Seperti apa win-win solution-nya antara Pak Manoj dengan Mas Kimo? Terima kasih. Yang pertama, maaf, Dolby Atmos apa tadi? Ini apakah sekaligus mengonfirmasi secara tidak langsung bahwa ini akan tayang Lebaran 2023? Iya. Jadi gini, keinginan kami maunya film ini tayang di Lebaran. Anda udah lihat juga dari segi usulan permintaan dari beberapa perusahaan yang mau filmnya main di Lebaran. Tapi ya, may the best man win. Pasti pihak bioskop juga akan milih film yang terbaik untuk mereka juga. Ya, apa yang tepat, dan kami sudah siap lawan dengan film yang lain pun. Buktinya KKN di Lebaran tahun ini dengan Dr. Strange aja kita bisa menang. Jadi kita udah tahu produk kita bagus, siap untuk siap untuk tayang. Dan juga satu hal saya mau nambah, karena waktunya 4 bulan, jadi kan ini awareness dan promosi yang tepat untuk lanjut ke Lebaran. Dan kedua, saya sama Kimo menarik ya. Kimo punya signature sendiri, MD punya signature sendiri, saya juga punya signature sendiri. Jadi di sini kombinasinya
cukup menarik dan saya dapat apa yang saya mau. Jadi dari Sequence Zero ini semacam, biasanya saya selalu lakukan test cam, tapi ini kali saya nggak lakukan test cam. Bikin Sequence Zero ini syuting 2 hari, hampir bisa membuat film horror yang budget rendah, bukan murah loh. Murah sih bisa 2, budget rendah juga bisa dapat film horror. Jadi kami segitu yakinnya mau sesuatu yang beda, dan kombinasi antara MD dan Kimo ini dapat ya. Menurut saya ini kali keren banget dari segi adegan, dari segi bentuk karakter, dari sound, semuanya saya kira combinationnya. Saya secara produser yang sangat kritis dengan produk saya pun, saya sangat puas dan kerjasama ini dan karyanya ini, hasil ini. Udah berapa hari dan gimana aja? Terima kasih. Untuk syutingnya kami udah sekitar 14 hari ya, 13 shooting days total, antara 28 sampai 32 hari shooting days. Jadi pertengahan awal tahun akan selesai. Kita harus kejar editing, semua editing juga lagi jalan supaya target yang kami mau rilis film ini bisa terpenuhi. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Halo, selamat sore Pak Manoj. Terima kasih. Saya Rai dari Asumsi. Tadi kita udah lihat juga dan khas Kimonya benar-benar kelihatan banget ya signature-nya. Tapi kan ngomongin tadi Mas Kimo punya signature tersendiri. Dia itu kan dikenal dengan film-film horror gore. Gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah nuansa gore itu juga akan ditonjolkan di dalam ini, dan juga penegasan apakah Seudino ini akan punya universe sendiri atau dia punya keterkaitan dengan universe-nya KKN. Gitu aja. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yang pertama, kalau saya lihat memang Kimo punya signature sendiri. Kalau di sini saya lihatnya kombinasi kompromis yang terbaik mungkin yang dibutuhkan dari skrip Sevodino. Karena Sevodino ini bukan film gore, bukan film yang slasher, no. Jadi saya kira ini balance-nya tepat ya. Kalau lihat cara Delanya sama tadi cara actionnya ada Kimonya, tapi saya lihat sih ini akan ada combination yang sangat tepat. Saya udah baca skripnya, udah approve skripnya, udah komen berapa hal di skripnya. Jadi kalau lihat hasil syutingnya, Anda akan lihat beda ini kali dari Kimo. Oh ya, sorry. Ya, ini Sevodino punya universe sendiri. Ini salah satu dari 3 bagian dan juga tidak ada hubungannya dengan KKN di Sevodino. Punya universe sendiri. Ya. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan dengan doorstop interview ya Pak ya. Mungkin bisa lebih one on one. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya kepada orang-orang yang pertama kali menyaksikan. Menarik, tadi nontonnya seru. Thank you, terima kasih semuanya. Thank you so much for coming semuanya. MD Pictures presents a Manoj Punjabi production Sequence Zero of the most awaited horror threat by Simple Man, Sevodino, a film by Kimo Stambul, tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai tanggal 29 Desember 2022. Jadi jangan lupa beli tiket film KKN di Desa Penari Luidowo Lui Medeni untuk menyaksikan film Sequence Zero dari Sevodino. Thank you semuanya, selamat